Diawali pada tahun di mana perang sedang berkecamuk di Jepang, Logan alias Wolverine tengah terkurung dan menjadi tahanan para tentara di sana. Hingga saat bom Nagasaki dijatuhkan, Logan menolong seorang pria bernama Yashida yang merupakan satu-satunya tentara Jepang yang tersisa, tanpa dia tahu bahwa itulah awal masalah ini akan dimulai. Scene berpindah ke waktu sekarang di mana Logan sedang dalam fase menyendiri setelah di film X-Men dia kehilangan orang yang disayanginya. Saat terlibat suatu masalah dengan beberapa pemburu di sebuah bar, tiba-tiba datanglah seorang wanita Jepun bernama Yukio di mana dia memiliki kemampuan untuk melihat kematian seseorang di masa depan, sekaligus seorang ahli pedang yang pandai menebas batang si Johnny. I'm pocketing back. Di tengah perjalanan, Yukio pun menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk membawa Logan ke Jepang atas perintah dari seorang pria yang ditolongnya di masa lalu. Pria itu tidak lain adalah Yashida. 15 hours, depending on the wind. Saat sampai, kita akan diperlihatkan cucu dari Yashida yang bernama Mariko, di mana wajahnya cukup familiar di mata saya dan kalian semua tentunya, ketika sedang sendirian di kamar sambil megangin HP dan tangan satunya lagi megangin si Ucok. Aduh. Setelah mandi dan ngurut jenggot, Logan pun akhirnya bertemu langsung dengan Yashida. Di mana tujuan Yashida sebenarnya adalah untuk menawarkan Logan kematian dan memintanya untuk memindahkan kemampuan penyembuhannya kepada Yashida. Karena seperti yang kita tahu, Logan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri dan regenerasi sel yang sangat cepat, sehingga Logan memiliki usia yang lebih lama dari manusia normal. Dan sejak pertemuannya di masa lalu, Yashida mulai terobsesi untuk memiliki apa yang dimiliki oleh Logan, yaitu awet muda dan rapat wangi. Aduh. Yashida beralasan bahwa dia mengetahui jika Logan pasti menderita dengan kemampuan susah matinya tersebut dan menawarkan Logan untuk mengakhiri itu dengan cara memindahkan darah Logan kepada Yashida. Kemudian mati dengan tenang menggunakan sebuah obat yang Yashida ciptakan. Tapi karena Logan masih memiliki cicilan yang belum lunas dan cita-cita yang belum terwujud, Logan pun menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap hidup. I fear for my family. I fear for everything I have. You don't want what I've got. Selesai dengan itu, Logan pun memutuskan untuk menginap sementara sampai esok hari. Saat akan istirahat, terlihat Logan sedang minum air yang disediakan oleh Yashida tanpa dia tahu bahwa air tersebut sudah dicampur dengan obat perangsang, dan yang paling utama adalah air tersebut sudah dicampur dengan sesuatu yang akan membuat Logan menderita seperti yang sudah kita lihat di film Logan 2019 lalu. I'll see to it the plane is ready in the morning. Sleep here. Ketika terbangun dari mimpi buruknya, tak diduga Yashida meninggal dunia sesaat setelah bertemu dengannya, hingga hal itu sedikit membuat Logan merasa menyesal tak bisa mewujudkan keinginannya. Esok hari diadakanlah upacara pemakaman Yashida, di mana pemakaman tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga besarnya, tak terkecuali seorang ninja pelindung yang selalu setia melindungi keluarganya. Dan satu lagi hampir kelupaan, wanita ini bernama Viper
Dia merupakan dokter pribadi sekaligus orang kepercayaan dari Yashida sendiri. Hingga saat upacara berlangsung, Logan pun melihat sesuatu yang mencurigakan, di mana para pendeta di sana memiliki tato yang tidak sewajarnya dimiliki oleh seorang ahli berdoa. Benar saja, upacara pemakaman tersebut ternyata sudah disabotase oleh Yakuza untuk membantai semua keturunan dari Yashida. Dari situ, situasi pun menjadi chaos dan Logan sempat tertembak di bagian perut, dan tentu itu tidak menjadi masalah besar untuk Logan. Namun kali ini ternyata Logan merasakan sensasi yang sedikit berbeda, di mana luka tembak tersebut tidak pulih secepat biasanya yang membuat Logan pusing dan hampir oleng. Tapi beruntung Logan masih bisa sadar dan menghabisi beberapa pasukan Yakuza hingga berhasil menyelamatkan Mariko. Dari situ terjadi kejar-kejaran di antara Yakuza dan Logan yang membuat dirinya harus mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Tiba di sebuah motel bersama Mariko, Logan pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu untuk merasakan surabi Jepang yang sudah sering ditontonnya dan enak. Aduh. Mariko. Tak diduga, para Yakuza itu berhasil melacak lokasi Logan dan Mariko hingga berhasil menculik Mariko dari sana. Tak lama muncullah Yukio untuk menolongnya dengan alasan bahwa dia khawatir dengan Logan, di mana dirinya mendapatkan sebuah penglihatan atau vision tentang kematian Logan yang tak lama lagi akan terjadi. And I saw yours. You're holding your own heart in your hand. A lot of people have tried to kill me and I'm still here. Di sisi lain kita akan diperlihatkan fakta mengejutkan bahwa ternyata yang mengirim para Yakuza tersebut adalah ayah dari Mariko sendiri. Tak lama muncullah Piper bersama para ninja pelindung Yashida, di mana tujuan mereka datang adalah untuk membawa Mariko dari sana. Dan yang menarik adalah ternyata Piper merupakan seorang mutan yang memiliki kemampuan seperti ular, di mana seluruh tubuhnya mengandung racun yang bisa melumpuhkan siapa saja. Dan itu membuat ayah Mariko tak sadarkan diri. Tak lama setelah Piper pergi, Logan dan Yukio pun tiba di sana untuk memeriksa apa yang ada di dalam tubuh Logan. Dan betapa mengejutkannya saat melihat ada semacam robot parasit di jantung Logan, di mana robot itu masuk saat Logan meminum air suguhan di awal tadi. Tak ingin membuang waktu, Logan pun merobek dadanya, kemudian mengambil robot parasit tersebut dengan tangannya sendiri. Hingga saat ayah Mariko sadar, Yukio pun mencoba menahannya, namun dirinya harus kalah. Dan saat Logan kembali pulih seperti semula, dia langsung menghadapi ayah Mariko dan berhasil mengalahkannya.
Sesuai informasi dari Yukio, Logan pun langsung menuju ke tempat di mana Mariko dibawa. Hingga saat dirinya sampai di sana, Logan langsung disambut oleh puluhan ninja pelindung yang sudah melindungi keluarga Yashida selama 700 tahun. Awalnya Logan mampu mengatasi mereka dengan mudah, bahkan puluhan anak panah tak mampu menahannya. Tetapi saat si ketua ninja menggunakan busur beracun, Logan pun seketika pingsan dan langsung dibawa ke markas. Saat sadar, Logan pun sudah dalam keadaan terikat oleh besi hingga saat dia mengeluarkan cakarnya, disitulah dia dijebak. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah robot samurai raksasa, di mana robot ini dibuat dari bahan adamantium, dan seperti yang kita tahu tulang dan cakar Logan terbuat dari bahan yang sama, yaitu logam terkuat di planet bumi, yaitu adamantium. Hingga saat si robot akan memotong cakar Logan, muncullah Mariko dan membuat si robot kehilangan konsentrasi. Ketika sudah lolos, Logan langsung membawa Mariko kabur dari sana, dan saat Piper akan menyergap, si ketua ninja berhasil menahannya. Dan alasan dia melakukan itu adalah karena dia peduli dengan Mariko dan diam-diam menyukainya. Saat akan kabur, si robot pun kembali menyerang Logan dan kali ini dia berhasil membuat 3 cakar Logan putus. Di sisi lain, Piper ternyata masih hidup untuk kemudian megar atau mengganti kulitnya dan mencoba membunuh Mariko. Beruntung, Yukio datang dan berhasil membuat si Piper tergantung oleh kabel lift. Kembali ke Logan. Masih dengan pertarungannya, Logan pun mendorong si robot hingga terjatuh dan tergantung di tepi gedung. Dengan cepat si robot memotong sisa cakar yang Logan miliki dan langsung meraih tangannya. Dari sini si robot pun mengebor tulang Logan untuk menyerap seluruh saripati kadugalan yang ada di dalam tubuhnya, dan ternyata itu berhasil membuat Yashida kembali muda. With you at my side, I survived Nagasaki. Namun Mariko berhasil mencegahnya dan menusuk kakeknya sendiri dengan potongan cakar milik Logan. Dengan cakar tulang alami miliknya, Logan pun menusuk Yashida dan melemparnya ke jurang. Konnichiwa. Sayonara. Setelah semua selesai, Logan pun memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan sebelum mereka berpamitan, Mariko memberikan sedikit oleh-oleh kepada Logan berupa cipok adam. Itulah pokoknya anjir. Mana? Setibanya di bandara, Logan pun bertemu dengan Magneto dan Profesor X, di mana mereka meminta bantuan Logan oleh karena manusia sedang mengembangkan senjata untuk memusnahkan ras mutan di planet bumi. Dan kelanjutannya akan kalian lihat di film Logan tahun 2019, dan kalian hanya perlu scroll ke bawah untuk menemukan filmnya, jadi promosi anjir. How is this possible? Tamat, ending yang cukup membagongkan.
dari film ini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi Wolverine ternyata tidak mudah. Apa ya, saya bingung anjir pesan yang bisa diambil dari film ini. Kok saya butek gini? Gara-gara tadi makan mie campur nasi jadi buntu gini otak saya. Kebanyakan bumbu kayaknya. Tapi entahlah, hanya mas-mas tukang reparasi AC yang tahu. Segitu dari saya, semoga kalian semua terhibur dan terima kasih atas support kalian semua selama ini. Pokoknya jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Dan apa ya, kenapa ya hari ini saya sangat bad mood sekali anjir. Mungkin belum belum ngopi kali, tapi udah sih ngopi nih. Pokoknya kalian semua tenang. Bagi yang mau melihat film selanjutnya, saya akan lebih bersemangat di film selanjutnya. Dan untuk bocoran film yang akan tayang nanti, ini saya kasih bocoran. Aduh, apa ya, lupa lagi. Ntar saya lihat dulu ya. Tapi jangan deh, ini kejutan buat kalian. Nanti kalian searching di Google.